Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Serba Ilmu Euclid Channel. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan menjelaskan materi pelajaran kelas 8 mengenai bab lingkaran. Yang akan saya jelaskan di sini adalah mengulas latihan dari latihan 7.4. Ayo kita berlatih. Dan yang akan saya jelaskan di sini adalah untuk soal esai. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat buat kalian dan sebagai referensi untuk belajar. Namun jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Dukung channel saya ini agar channel saya dapat berkembang. Dan mudah-mudahan apabila kalian memencet loncengnya, kalian akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika saya mengupload video-video saya yang terbaru dalam pembahasan-pembahasan video yang berikutnya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk soal yang pertama. Di sini kalian perhatikan, untuk soal pertama, diketahui jarak antara pusat lingkaran A dan B adalah 10 cm. Lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut 11 cm dan 3 cm. Tentukan yang pertama panjang garis singgung persekutuan luar. Ya, jadi yang ditanyakan untuk yang nomor 1A, panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, sekarang kita perhatikan dari gambar yang diterangkan atau sketsa atau keterangan yang diberikan pada soal nomor 1, yaitu jarak titik pusat AB, ya. Jarak pusat lingkaran di sini ya. Jadi lingkaran yang pertama dengan lingkaran yang kedua itu adalah 10 cm. Oke, 10 cm. Kemudian lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut 11 cm dan 3 cm. Nah, berarti jari-jari lingkaran besar 11 cm dan jari-jari lingkaran kecilnya 3 cm. Lalu untuk garis singgung persekutuan luarnya yaitu di sini P-nya, ya, garis singgung persekutuan luarnya berarti kita buat rumus AB, ya, AB jadi jarak dari titik pusat lingkaran pertama dan kedua yaitu AB pangkat 2 dikurangi jari-jari lingkaran kecil dikurangi jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil pangkat 2. Oke, nah ini kita akarkan. Lalu panjang AB tadi adalah 10 cm. Lalu kemudian jari-jari lingkaran besar 11 cm dikurangi jari-jari lingkaran kecil 3 cm. Lalu pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 itu 100. Ya, kemudian dikurangi 11 dikurangi 3, 8. 8 pangkat 2 berarti 64. Nah, jadi 100 dikurangi 64. 100 dikurangi 64 adalah 36. Nah, sehingga akar dari 36 adalah 6. Nah, inilah untuk jawaban yang nomor 1 bagian A. Nah, untuk yang bagian B, sketsalah gambar. Di sini sudah saya gambarkan, ya. Saya berikan sketsa gambar yang diminta dari soal B. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ya. Jadi, ini lingkaran A, ini lingkaran B. Nah, jarak dari lingkaran A ke lingkaran B di sini itu dari titik pusatnya adalah 10 cm. Kemudian lingkaran A memiliki jari-jari 11 cm dan lingkaran B memiliki jari-jari 3 cm. Oke, nah kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan untuk nomor 1 dapat kalian pahami. Namun apabila kalian belum memahami, kalian bisa mengulang lagi. Oke, itu untuk jawaban soal nomor 1. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran C dan D adalah 24 cm. Nah, ini garis singgungnya 24 cm. Jari-jari lingkaran C dan D berturut-turut 15 cm dan 8 cm. Nah, ini jari-jari lingkaran C 15 cm dan jari-jari lingkaran D 8 cm. Tentukan A jarak pusat kedua lingkaran tersebut jika ada, kemudian yang B jarak kedua lingkaran tersebut jika ada. Nah, sekarang kita jawab untuk yang kedua bagian A. Di sini P-nya ya
kita anggap P di sini garis singgung persekutuannya, ya, persekutuan luarnya 24 cm, kemudian jari-jarinya 15 cm, jari-jari lingkaran besar, dan jari-jari lingkaran kecilnya 8 cm. Lalu kita masukkan ke persamaannya, yaitu rumusnya di sini, ya, P pangkat 2 sama dengan D pangkat 2 dikurangi dalam kurung R jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil pangkat 2. Kita masukkan P-nya tadi, ya, garis singgung persekutuan luarnya 24 pangkat 2, kemudian sama dengan D pangkat 2. Nah, D di sini kita anggap adalah jarak pusat lingkaran, ya, jarak pusat lingkaran C dengan lingkaran D. Nah, kemudian dikurangi dengan jari-jari lingkaran besar 15, kemudian dikurangi 8 jari-jari lingkaran kecil pangkat 2. Lalu di sini kita lihat 24 pangkat 2 sama dengan D pangkat 2 dikurangi 7 pangkat 2, yaitu hasil dari 15 dikurangi 8. Lalu sekarang kita ubah, ya. Nah, di sini kita pindah ruaskan, ya. Namun kita tulis seperti ini. Jadi D pangkat 2 sama dengan 24 pangkat 2. Nah, ini pindah ruas, ya, pindah ruas ke sini, ya. Namun saya tulis di bagian kanan, ya, di sini jadi 24 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Jadi sekali lagi ini pindah ruas, ya, nilainya yang tadi bernilai negatif di sini menjadi bernilai positif, ya, pindah ruas. Lalu D pangkat 2 sama dengan 24 pangkat 2 itu 576 ditambah 7 pangkat 2 49. Oke, kemudian 576 ditambah 49 adalah 625. Dan untuk nilai D itu sendiri adalah akar dari 625, yaitu 25. Jadi jarak dari pusat lingkaran C ke pusat lingkaran D, ya, adalah 25 cm. Lalu yang B, jarak kedua lingkaran tersebut. Nah, jarak kedua lingkaran tersebut, ya. Karena kan jarak dari C ke D itu adalah 25 cm. Sedangkan di sini nanti jari-jari lingkaran yang C itu 15, kemudian jari-jari lingkaran yang D 8. Jadi nanti cara menghitungnya 25 cm, ya, dikurangi 15 cm ditambah 8 cm. Nah, kemudian 25 cm dikurangi 23 cm, ya, hasilnya adalah 2 cm. Nah, ini jadi jarak dari sini ke sini, ya, itu adalah 2 cm. Nah, ini yang dimaksud, ya, jaraknya, ya, jarak dari sini ke sini. Nah, ini 2 cm. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui jarak antara lingkaran E dan F adalah 5 cm. Jadi jarak, ya, jarak di sini bukan jarak dari titik pusat, ya, tapi jarak dari tepi, ya, dari sisi lingkaran yang E dengan lingkaran yang F di sini adalah 5 cm. Jadi yang saya beri putih di sini, ya, 5 cm. Nah, lingkaran E dan F memiliki jari-jari berturut-turut 13 cm dan 4 cm. Ya, jari-jarinya lingkaran E 13 cm dan jari-jari lingkaran F 4 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Ya, kita lihat di sini, ya. Jadi garis singgung persekutuan luarnya. Nah, sekarang kita lihat panjang di sini kita masukkan ke persamaannya atau rumusnya. Ya, panjang P di sini berarti EF pangkat 2, ya. Akar dari EF pangkat 2 dikurangi dalam kurung jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil lalu pangkat 2, ya. Kemudian di sini EF itu adalah 22. 22 jadi dari 13 ditambah 5 ditambah 4, ya. Ini hasilnya 22. Jadi dari pusat lingkaran E ke pusat lingkaran F ini panjangnya 22. Nah, kemudian dikurangi jari-jari lingkaran besar 13, ya. Kemudian dikurangi 4 jari-jari lingkaran kecil pangkat 2, 408. Jadi 22 pangkat 2 adalah 484 dikurangi 13 dikurangi 4 itu adalah 9 di pangkat 2 81. Jadi kalau kalian kurangi di sini berarti 484 dikurangi 81 adalah 403. Nah, akar pangkat 2, ya,
dari 403 apabila kalian hitung nanti di sini hasilnya adalah 20,07 cm. Oke, itu untuk jawaban nomor 3. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Diketahui jumlah diameter lingkaran G dan H adalah 30 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Nah, ini garis singgung persekutuan luarnya. Sedangkan jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 26 cm. Jadi jarak kedua pusat di sini adalah 26 cm. Nah, kemudian tentukan jari-jari kedua lingkaran tersebut. Nah, ini untuk yang A kita bahas. Nah, untuk cara pengerjaannya nanti kalian buat ya seperti ini ya. Jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil. Itu sama dengan nanti kalian tulis 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, jadi untuk jari-jari lingkaran kecil itu sama dengan 15 dikurangi R. Ya, 15 dikurangi R. Nah, untuk P-nya tadi 24 cm dan jarak kedua titik pusatnya adalah dari titik pusat lingkaran G ke lingkaran H adalah 26 cm. Nah, kemudian kita masuk ke sini ya, kita lanjutkan. Kita masukkan ke persamaannya. Nah, berarti P pangkat 2 sama dengan D pangkat 2 dikurangi R atau jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil pangkat 2. Kalian masukkan P-nya itu tadi jarak garis singgung persekutuannya yaitu 24. 24 pangkat 2 sama dengan 26 pangkat 2 ya, jarak kedua titik pusatnya ya, 26 pangkat 2 dikurangi dengan R ya, ini R, kemudian dikurangi dengan jari-jari lingkaran kecil. Jari-jari lingkaran kecil tadi kalian lihat di sini ya, 15 dikurangi R ya, 15 dikurangi R, kemudian pangkat 2. Nah, kemudian 24 pangkat 2 576 ya, kemudian sama dengan 26 pangkat 2 676, kemudian dikurangi dengan R dikurangi 15 ditambah R pangkat 2. Nah, jadi sini ya R dikurangi, nah ini jadi negatif, kemudian negatif bertemu dengan negatif jadi positif ya, positif. Nah, kalian nanti buat seperti ini. Oke, kemudian 576 dikurangi 676 dikurangi, nah R ditambah R itu 2R ya, jadi 2R dikurangi 15 pangkat 2. Nah, sampai di sini nanti kalian buat ya seperti ini ya, jadi nanti kita pindah ruaskan ya, kita pindah ruaskan, ini pindah ke sini ya. Nah, kemudian nanti kamu lihat ya, nah jadi 676 dikurangi 576 ini pindah ruas nanti. Nah, yang ini ya pindah ruas ke kiri jadi plus ya. Nah, jadi 2R dikurangi 15 pangkat 2 sama dengan 676 dikurangi 576. Nah, kemudian 2R dikurangi 15 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, lalu kalian nanti membuat faktor ya, nanti langkah-langkah berikutnya. Nah, jadi nanti kalau buat kalau jadi ini berarti 2R dikurangi 15 pangkat 2 artinya 2R dikurangi 15 dikali dengan 2R dikurangi 15. Nah, jadi nanti kalau kalian hitung nanti hasilnya seperti ini. Ya, kalian mungkin masih ingat nanti pelajaran tentang ya persamaan ya. Nah, di sini kalian lihat ya, atau pemfaktoran ya. Nah, nanti kalian jadi berubah seperti ini. Ya. Nah, contoh umumnya di sini kalau kalian mungkin masih bingung, akan saya ingatkan kembali ya, di sini umumnya berarti 2R kurang 15 pangkat 2 ya, 2R ya, 2R dikurangi 15 pangkat 2 ya, artinya 2R kurangi 15 pangkat 2 artinya 2R kurang 15 dikali 2R dikurangi 15 ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi 2R dikali 2R sama dengan 4R pangkat 2. 4R pangkat 2. Kemudian 2R dikali negatif 16 sama dengan negatif 30.
R, ya 30R. Kemudian ini juga negatif 15 dikali 2R sama dengan negatif 30R, ya. Kemudian nanti negatif 15 dikali negatif 15 berarti negatif kali negatif positif 225. Oke. Nah, yang ini menjadi 4R pangkat 2, ya, 4R pangkat 2 dikurangi 60R, ya, 60R, nah, ditambah 225. Nah, maksudnya cara menghitungnya nanti seperti ini, ya. Namun di sini saya persingkat saja, ya, karena kalian sudah mengerti ya dengan pelajaran seperti ini. Nah, kemudian nanti kalian buat, ya, dari hasil ini nanti sama dengan ini kalian pindah ruaskan, ya. Jadi 4R pangkat 2 dikurangi 60R ditambah 225, ya, kemudian dipindah ruas menjadi minus, ya, atau min 100, ya. Nah, sama dengan 0. Nah, ini kalau kalian kurangi, ya, 225 dikurangi 100 adalah 125. Nah, jadi 4R pangkat 2 dikurangi 60R ditambah 125. Nanti kalian faktorkan nanti. Ya, kalian faktorkan hasilnya nanti seperti ini. Nah, sekarang kita mencari yang nilai ini. Berarti 2R dikurangi 25, nama yang ini, ya. Nah, jadi untuk nilai apabila kalian hitung nanti 2R sama dengan, ya, 25, ya. R sama dengan 25 kurang per 2, artinya 25 dibagi 2 hasilnya adalah 12,5. Nah, ini untuk jari-jari lingkaran besar. Nah, yang ini nanti jari-jari lingkaran kecil, ya, jari-jari lingkaran kecil. Oke, jadi 2R dikurangi 5 sama dengan 0. 2R, nah ini pindah ruas, ya, sama dengan 5. Kemudian R sama dengan 5 per 2, sama dengan 2,5. Nah, jadi R kecilnya adalah 15 dikurangi 12. Nah, di sini tadi, ya. Nah, jadi lingkaran kecilnya di sini, ya. Yang ini, ya, di 15 didapat dari mana? Dari sini, ya. Jadi dari yang pertama, dari awal tadi, berarti 15 dikurangi 12 pangkat 2. Ya, maaf, 12,5, ya. Nah, hasilnya adalah 2,5. Jadi setelah kita temukan, panjang dari kedua jari-jari tersebut adalah jari-jari lingkaran besarnya adalah 12,5 dan jari-jari lingkaran kecil adalah 2,5. Lalu kita lihat yang B. B jarak kedua lingkaran. Nah, untuk jarak kedua lingkaran berarti nanti jarak D-nya itu yaitu 26, ya. Jarak dari pusat lingkaran G ke pusat lingkaran H ini adalah 26. Lalu dikurangi dengan tadi, ya, lingkaran besar jari-jarinya adalah 12,5, kemudian ditambah jari-jari lingkaran kecil 2,5, ya. Nah, jadi 26 dikurangi 15, ya, 12,5 ditambah 2,5, 15. Nah, jadi 26 cm dikurangi 15 cm, ya, sama dengan 11 cm. Nah, jadi jarak yang ini nih, yang ini adalah 11 cm. Ya, jarak kedua lingkaran. Nah, ini berarti 11 cm. Ya. Dari tepi sini ke tepi sini, ya. Dari sisi lingkaran ini yang besar ke lingkaran yang kecil ini adalah 11 cm. Nah, itulah untuk jawaban soal nomor 4. Berikutnya adalah untuk soal nomor 5. Diketahui jarak pusat lingkaran I dan J adalah 12 cm. Ya, jarak dari pusat lingkaran I, ya. Nah, ini saya gambarkan. Jadi ini pusat lingkaran I, ya. Ini I. Ya, ada pusat lingkaran I. Nah, ini adalah lingkaran J. Ya, lingkaran J. Oke. Nah, kemudian dia 12 cm, ya. 12 cm di sini, ya. 8 tambah 4, ya, 12 cm. Kemudian lingkaran I memiliki jari-jari 8 cm. Nah, ini lingkaran I memiliki jari-jari 8 cm. Nah, kemudian tentukan jari-jari lingkaran J, maksudnya di sini, ya, maksimal agar terdapat garis singgung persekutuan luar, ya, antara lingkaran I dan lingkaran J, ya, antara lingkaran I dan J. Sini adalah garis singgungnya nih, ya, apabila kita gambarkan.
Nah, jelaskan alasanmu. Nah, jadi jarak ya, jarak itu sama dengan ya, jaraknya yaitu sama dengan 8 cm ditambah 8 cm ditambah 4 cm sama dengan 20 cm. Jadi kalau kita masukkan ke dalam lingkaran yang ini ya, berarti nanti jaraknya 20 cm ya, 20 cm. Nah, jelaskan. Nah, jadi kalau kita jelaskan di sini, posisi lingkaran I dan J adalah bersinggungan ya dalam jari-jari J maksimum agar terdapat garis singgung persekutuan luar adalah 20 cm ya. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 5. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat kalian ya, yang untuk latihan 7.4 ya dari buku Matematika kelas 8 semester kedua. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian. Namun, sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian menerima notifikasi setiap saya mengupload video-video saya yang terbaru. Terima kasih.